Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung, Bang Jainuddin dan Mas Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, beberapa hari terakhir ini kan ada pemberitaan yang cukup viral di televisi maupun di media sosial ya Pak Ustadz. Itu di mana ada seorang diplomat muda, itu Pak Ustadz, umur 39 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di kamar kosnya itu. Beliau ini, diplomat muda ini, yang menjadi cukup mencengangkan itu ya, dimana mayatnya itu di daerah kepala itu terlilit lakban yang berwarna kuning seperti itu Pak Ustadz. Rapi sekali lilitannya itu ya. Akhirnya banyak pendapat, spekulasi dan lain-lain yang menyebabkan ini berita menjadi cukup viral seperti itu Pak Ustadz. Kos-kosan beliau ini kuncinya itu juga menggunakan kartu Pak Ustadz, jadi bukan anak kunci seperti itu. Seperti di hotel-hotel. Seperti di hotel-hotel ya, pakai kartu, kemudian tidak bisa dibuka dari luar dan harus dijebol melalui jendela. Itu yang fingerprint apa itu Pak Tung? Fingerprint itu ketika ada orang yang mau masuk ke areal kos-kosan itu, arealnya itu pintu itu menggunakan fingerprint dan sandi seperti itu Pak Ustadz ya. Sehingga tidak memungkinkanlah kira-kira untuk orang lain yang masuk ke areal itu. Nah, berita ini cukup viral dan berhari-hari berita itu ada di televisi. Kira-kira bagaimana itu seorang nanti menganalisa itu ya, reskrim itu Pak Ustadz? Karena sampai sekarang masih dalam penyelidikan seperti itu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini memang ranahnya teman-teman polisi. Iya. Tapi saya akan memberikan gambaran, menganalisa kenapa ini kok ada yang meninggal, muka penuh dengan lakban, kan gitu ya. Kemudian tempat kos terkunci seperti itu. Jadi saya akan mencoba merunut ya bagaimana di dalam menganalisa kematian itu, ini kematian tunggal atau ada orang lain. Yang pertama adalah memang jejak dari orang lain dulu. Oke. Jejak dari orang lain itu adalah kelihatan dari CCTV itu masuk dan tidaknya. Oke ya. Dari mulai seharian kan. Seharian itu gimana? Bisa 24 jam, kan seperti itu ya. CCTV dilihat, kalau hanya beliau aja yang mondar-mandir nggak ada masalah. Kemudian fingerprint nggak ada yang tahu, hanya orang yang kos di situ. Kemudian pada saat dibuka, istilahnya bapak kos atau siapa itu kan harus pakai kartu ya, untuk seperti di hotel-hotel itu. Betul. Modern lah istilahnya. Nah, pakai kartu aja nggak bisa waktu itu, nggak bisa. Nah, kemudian yang saya amati, sempat melihat juga adalah penjaga kos ini mencongkel jendela. Berarti memang nggak bisa dibuka dari luar. Nah, kemudian dari mencongkel jendela, beliau mencoba untuk membuka pintu. Ya, mencoba membuka pintu. Kemudian pintu akhirnya terbuka, akhirnya. Walaupun kesulitan pakai ini tidak bisa, pakai akhirnya terbuka ya. Dan kemudian terbuka, ditemukan dengan almarhum itu sudah ada lakban dan sebagainya, pasti ada lakban di sekitar situ. Nah, yang memang biasanya cara kerja polisi memang runut biasanya. Kayak umpamanya yang harus dilihat adalah kunci bagaimana, ada orang lain enggak yang pegang kunci seperti ini. Kemudian nanti si penjaga kos ditanyain, ada grendel enggak di pintu ini? Jadi kalau penjaga kos bilang ada, kemudian dia bilang, saya yang membuka grendelnya dari pintu itu,
Nah, itu berarti dari dalam ada grendel. Kemudian kalau dari dalam ada grendel berarti tidak ada orang lain, apalagi akses keluar hanya pintu itu. Satu ya. Ya, akses keluar hanya pintu itu. Kemudian yang dilihat itu apalagi kemudian benda-benda ada yang hilang tidak, kan gitu ya. Benda-benda itu ada yang hilang tidak. Kemudian ada surat tidak, surat dan sebagainya, karena itu bisa menjadi alat. Kemudian apalagi yang menjadi surat atau bagaimana itu bisa diganti dengan medsosnya dia, medsosnya dia, kemudian telepon dia kepada siapa saja, hari-hari terakhir kepada siapa. Nah, di medsos itu bunyinya apa, sampai medsos terakhir itu bunyinya apa, dilihat. Kalau gejala seperti itu dilihat nggak cuma sehari sebulan, dilihat medsos itu sampai beberapa tahun belakangan. Ya, seperti itu. Nah, kalau melihat seperti itu, saya berpikir bahwa kemudian di lakban, lakban sendiri harus dicari, lakban itu sendiri harus dicari. Ini satu, lakban ini ada sidik jari orang lain apa enggak? Kan gitu ya. Kemudian si yang meninggal itu di tangannya ada kena lem lakban enggak? Itu sebenarnya bisa dicari itu. Ya. Kalau tangannya itu kena, dua-duanya kena lem lakban, berarti insya Allah dia. Kemudian dilihat tangannya terkunci enggak? Tangannya itu terkunci maksudnya terikat apa enggak? Kalau mau tangan terikat, berarti ada orang lain. Karena nggak mungkin dia mau mengikat dengan sendirinya kan, nggak mungkin ya. Nah, kemudian kalau tangan ini terbebas, kemudian ini terlakban, insya Allah ini kayaknya dilakukan sendiri. Insya Allah ya. Nah, kalau memang ini dilakukan sendiri, kenapa kok berani melakukan sendiri? Kenapa? Di titik inilah psikiater atau ahli jiwa kan cerita. Satu, bisa aja beliau ini terkena skizofrenia atau halusinasi. Skizofrenia atau halusinasi ini memang orang nggak akan pernah paham, karena bisa aja ada orang yang jujur, saya nangani banyak sekali orang yang terkena skizofrenia, halusinasi tersebut, dan kalau saya tanya ini jujur ya, karena ingin sembuh, mbak, ibu, bapak, mas, dan sebagainya, ingin sembuh ya harus jujur, kan gitu. Kalau nggak jujur nggak bisa, karena ini hubungannya dengan kejiwaan dan seperti terkunci, ada sesuatu yang terkunci di jiwanya gitu. Nah, pada saat umpamanya kenapa dia melakukan, nah ini begini, ini cerita yang dilakukan ini di pause dulu. Saya akan cerita yang lain nih. Ya, cerita kita jejerkan antara dilakban dengan cerita yang lain. Satu umpamanya, saya sering menangani pasien baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu pasien yang skizofrenianya disuruh bunuh diri. Ya, bunuh diri ini selalu ngomong di dalam pikiran. Nah, kalau saya tanya bisa tidur apa enggak, kalau dia bisa tidur tapi kadang-kadang enggak bisa tidur, ini masih skizofrenia yang enggak terlalu berat lah ya, sedang lah ya. Kemudian kalau disuruh bunuh diri, biasanya saya tanya, Mbak atau Bu atau siapa Mas, pernah nggak sebelum ada suara bunuh diri ini, satu, Mbak atau Bu atau Mas, ini ada masalah yang menjadikan seperti Mbak ini atau Mas ini seperti hidupnya itu tidak ada gunanya waktu itu. Alhamdulillah hampir semuanya jawab iya. Yang mana? Macam-macam nanti. Yang luar negeri mamanya, karena kerja di Taiwan atau kerja di Singapura, kan kerjaan banyak nih, Hong Kong dan sebagainya. Itu kan saya ada yang bilang saya kerja nggak boleh pakai jilbab, bingung dia. Terus akhirnya itu mulailah muncul keluar seperti itu. Ada yang kerja kemudian bosnya itu ngamuk-ngamuk terus. Akhirnya dia juga sama, intinya ini bunuh diri. Nah, pada saat saya ngasih tahu seperti itu, beliau itu sudah paham. Kemudian mulai saya ajarkan, jangan terlalu takut dengan seperti itu dan jangan berputus asa, karena berputus asa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang itu dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah, kehidupan kita ini sebenarnya rahmat Allah. Jadi jangan disia-siakan. Jadi isi dengan sesuatu hal yang baik. Nah,
Pada saat dia mulai sudah paham, ngerti, didoain alhamdulillah suara itu hilang. Satu. Kemudian yang kedua berikutnya, nah yang banyak apa? Ibu-ibu yang disuruh bunuh anaknya. Dan ini kasus ini banyak di Indonesia. Saya banyak nanganin kasus seperti itu. Jadi ibu-ibu itu suruh anaknya tidur, gorok ini, anakmu kan masih kecil, ada suara di situ di sini. Anakmu masih kecil, kalau mati dia masuk surga. Gitu. Jadi begitulah cara-cara suara itu. Kalau orang lain ya nggak paham, tapi ini saya ceritakan karena pengalaman saya yang nangani seperti itu, gorok. Kemudian kalau dia pas lagi air panas itu, kemudian nanti lagi megang panci itunya, ngomong, itu anakmu mumpung tidur guyur aja kayak ini. Serem banget. Jadi intinya adalah disuruh bunuh anak. Nah, ini gara-garanya apa? Ini sebenarnya yang sering saya menganalisa, dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan dari banyak pasien yang khususnya bunuh anak ya ini ya. Yang kalau tadi suruh bunuh diri, ini bunuh anak. Rata-rata kasusnya adalah si ibu ini menyimpan marah dengan suami. Entah apa masalahnya, dia menyimpan marah dengan suami. Tapi anaknya yang akhirnya dijadikan ini tumbal gitu, pelampiasan apa? Karena anak ini kan hubungannya dengan suaminya. Kalau anak ini nggak ada hubungan dengan suaminya, ya enggak sih. Iya, jadi paling ayo tanggung jawab, gitu. Kan gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah paham, nggak boleh marah lagi dengan suami. Karena biasanya ada masalah cerita ini, terus saya membimbing jangan seperti itu, ini paham. Kemudian belajar untuk ikhlas menerima keadaan suami atau apa kekurangan suami. Kalau dia sudah ikhlas, kemudian doa selesai, paling besok ada yang langsung hilang, udah nggak denger lagi. Ada yang masih Ustadz sayup-sayup gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kasus seperti ini ya. Ini yang bunuh anak, kemudian apalagi ya, suruh terjun dari lantai, itu banyak kasus. Nah, sekarang masuk ke muka yang dilakban. Kenapa kok bukan terjun iya. gini kalau saya mikir. Jadi muka yang dilakban itu berarti ini ada unsur menyembunyikan identitas. Gimana itu Pak Ustadz? Jadi yang di kepala ini kan sebenarnya dajjal. Jadi bukan jin. Jin itu nggak bisa ngajak orang untuk bunuh diri, nggak bisa. Orang kalau bilang itu setan, iyalah boleh kan gitu ya. Mirip-mirip. Ya mirip-mirip. Jadi itu dajjal yang mengajak orang itu untuk seperti itu. Nah, kenapa mukanya di ini? Berarti ada unsur menyembunyikan identitas, ada unsur malu, ada unsur itu. Cuma kan kenapa ini kok jadi meninggal nih, bunuh diri mamanya atau meninggal lah ya? Berarti ini ada tekanan. Jadi ada tekanan, saya tidak tahu tekanannya di mana. Bisa aja di dalam pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan ini yang tadi ya dilakukan ini ya. Ini teman-teman polisi akan ngelacak di medsosnya. Nanti kelihatan itu tekanan itu kelihatan. Oh, dia tertekan. Loh kok istrinya nggak tahu, atau orang tuanya nggak tahu, orang dekatnya nggak tahu. Begini, orang itu punya karakter masing-masing. Pada saat seseorang yang normal itu pasti akan menyembunyikan, menutup identitasnya. Nah, bisa aja beliau ini kan merasa orang yang diperhatikan oleh orang banyak, sehingga suara-suara itu kalau dia ceritakan itu sepertinya kok saya kayak orang bodoh ya, akhirnya ya seperti itu. Nanti saya dikira gila mamanya, makanya dia menyimpan sebenarnya. Jadi bisa aja keluarganya nggak tahu, bisa. Mohon maaf nih Pak Ustadz, ini kan beliau ini dianggap juga punya karir yang cukup moncer itu Pak Ustadz ya, di Kemlu itu, di mana beliau ini juga menjadi seorang yang membela warga-warga negara Indonesia di luar negeri seperti itu Pak Ustadz. Jadi kalau ada kasus apa seperti yang kemarin ini apa TPPO apa? Penjualan orang. Nah itu beliau yang membela gitu Pak Ustadz. Jadi tadi menutup malunya muka itu gimana itu maksudnya itu? Jadi yang malu itu karena beliau kan termasuk orang yang dipandang
Jadi kalau umpamanya sakit itu takut diketahui sakitnya. Orang yang merasa penting itu pasti nggak mau ngomong. Seperti beliau agar tidak kelihatan bahwa dia sakit di dalam ininya. Satu lagi Pak Ustadz, itu menurut keterangan Pak Polisi ya, yang saya dengar dari televisi itu, ditemukan memang beberapa obat-obat di situ Pak Ustadz. Obat untuk sakit mah dan sakit kepala. Apa itu bisa ada hubungan juga itu Pak Ustadz? Bisa aja kalau obat sakit kepala, kalau memang beliau itu malu dikatakan halusinasi, dia hanya ke dokter umum minta obat sakit kepala yang dosis tinggi. Nah, kalau ini sudah sampai menuju tangan itu bergerak, bagaimana itu Pak Ustadz? Tangan ini kan bergerak untuk melakukan melilit itu. Ini rapi, berarti gitu. Ini sebenarnya beliau kecenderungan ada emosi sebenarnya. Jadi orang yang kecenderungan ada emosi walaupun disimpan. Jadi kalau ada dajjal itu bilang apa di sini, ini ngikutin dia. Jadi makanya kalau ada di TV itu ada ibu-ibu nggorok anaknya umpamanya. Ya begitu sama. Karena dia punya emosi. Sehingga pada saat gorok anakmu anak setan, anakmu, itu kan bunyi terus. Tiap kali mau tidur juga bunyi, akhirnya kan susah dia tidurnya. Nah, di titik itulah sebenarnya bisa seperti itu. Ada yang bunuh istrimu, kalau bunuh istri jarang. tapi gini Pak Ustadz, ini kita coba sedikit ya, saya agak penasaran. Ini kan waktu dia melilit tuh Pak Ustadz, sampai sini tuh kan misalnya sudah belum gitu ya, tapi kok bisa tetap terlilit. Nah, itulah yang tadi saya cerita, seperti orang kesurupan. Orang kesurupan itu ditanyain, kamu bisa menghandle nggak tanganmu, kakimu, mulutmu? Iya, dia gerak sendiri. Nah, dia digerakkan sebenarnya. Jadi kalau ini aku nggak bisa napas, enggak, kamu bukan tidak bisa napas, kamu itu hanya ngantuk. Suaranya loh itu bisa aja begitu. Iya, kan kadang-kadang suara itu kan, ini mumpung nggak ada istrimu, kan bisa aja suara begitu. Jadi suara itu ya seperti itu. Jadi kayak mamanya yang dari luar negeri, rata-rata dari luar negeri ini ya, yang stresesnya kuat ya karena kerjaannya banyak, itu selalu ngomong terjun aja dari balkon, terjun aja, itu ngomongnya begitu. Sampai saya itu pinter ya dajjal itu ngomong ya. Jadi apal saya disuruh terjun, ngomongnya gimana Mbak? Ngomongnya gini, kamu terjun aja, kamu akan masuk surga nanti. Karena kamu satu muslimah, yang kedua kamu pakai jilbab, yang ketiga sholatmu rajin, yang keempat disebutin. Itu disebutin. Jadi saya itu sampai, ya Allah pinter banget dajjalnya ya gitu. Kalau jin nggak bisa, ngomong seperti itu. Pak Ustadz, maaf ini, itu kan orangnya hidup ya Pak Ustadz, jadi bisa menceritakan Pak Ustadz. Kalau ini kan beliau sudah meninggal, bagaimana membuktikan itu secara sains? Bagaimana itu? Ya gini aja. Iya. Yang bisa menghilangkan suara suruh bunuh diri itu hilang itu siapa? Hanya itu aja. Orang saintis, orang ahli jiwa, atau Allah. Nah, sudah cukup. Memang bisa hilang, tanya aja mereka, bisa hilang? Enggak bisa. Nah, kenapa kalau mamanya saya memberi nasihat ini itu? Kenapa? Karena saya mengajak ke masa lalu yang pada saat itu beliau-beliau ini berbuat salah. Kemudian saya mengajak bahwa itu salah. Tobat pada Allah Ta'ala, mau. Jangan lakukan seperti itu, mau Ustadz, insya Allah. Ya saya kan bimbing. Kalau mamanya dia mau, Allah kan tahu. Ada malaikat raqib di sebelah kanannya dia. Betul. Kan tinggal malaikat raqib akan bercerita pada Allah Ta'ala, ya Allah, ini hambamu yang namanya ini, dia berjanji untuk tidak melakukan lagi. Itu hanya dajjal di sini, hanya jin yang ada di sini, selesai sudah. Dajjal itu juga makhluknya Allah. Siapa lagi? Dajjal kan begitu aja. Itu makhluk Allah. Ya, dia gitu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui kenapa dia sembunyikan. Jadi ini kalau memang menurut saya ini halusinasi atau skizofrenia yang beliau sebenarnya tidak ingin penyakit yang begitu itu muncul sehingga ada rasa malu, ada rasa istilahnya nggak ingin kredibilitasnya itu turun seperti itu, sehingga
Dajjal yang di otak itu tahu dia itu pengen nggak kelihatan tapi ingin sembuh. Oh kalau sembuh coba tutupi lakban. Nggak apa-apa kok. Nanti kamu akan tenang. Tenang itu kan nggak ngerti. Tenang. Walaupun kelihatan dia pinter, sama Dajjal ya kalah. Ya tuh. Kalau kena santet mungkin nggak itu Pak Ustaz? Enggak. Kalau kena santet GERD-nya. GERD itu kena santetnya. Insya Allah GERD. GERD itu ada dua kemungkinan, sihir atau yang kemungkinan berikutnya adalah dia marah dengan orang tuanya, tapi diam. Gitu. GERD itu insya Allah hanya dua itu tok. Dan yang paling kuat adalah dia marah yang disimpan dengan orang tuanya. Itu aja. Karena apa? Sering saya nangani GERD, alhamdulillah sembuh. Cuma sekali insya Allah. Kalau dengan santet jarang. Jadi kalau persentase GERD itu antara marah dengan orang tua dengan santet besaran mana? 85% sampai 90% itu orang tua. Insya Allah saya sudah hafal. Jadi GERD itu dari itu. Jadi santet enggak kecil, kemungkinan kecil. Apalagi dia masih muda, kecil. Kalau GERD di usia dia itu umpamanya di tua ya di atas 50-an, nah baru itu bisa dari teman kerja ini. Umurnya 39 tahun. Belum ada 45. Belum, nah, kan berarti sudah kunci. Insya Allah beliau pasti pernah jengkel dengan salah satu orang tuanya di situ. Insya Allah seperti itu. Kalau GERD dengan skiso bisa berhubungan Pak Ustaz? Ya nggak ada hubungan. GERD itu daerah sini, skiso itu dihack. Jadi pikiran, pikiran, telinga itu dihack. Gambaran-gambaran di situ itu dihack semua. Jadi itu bisa digambarkan, orang itu bisa digambarkan oleh Dajjal. Jadi insya Allah bisa aja menurut saya ini itu halusinasi atau skizofrenia yang disembunyikan sejak lama. Jadi kalau saya cara melihatnya di medsosnya, kalau beliau punya medsos, diamati kalimatnya. Nah itu di situ titiknya. Insya Allah hanya itu aja. Ya memang sih di medsos itu juga ada curhatan juga Pak Ustadz yang tentang keluarganya dulu bagaimana sehingga dia mengalami kok nggak bisa nemenin waktu putra pertamanya lahir seperti itu Pak Ustadz. Ya itu tekanan. Karena dia momennya nggak bisa menemani karena ditekan sama atasannya, nggak boleh. Iya begitulah. Bisa. Iya bisa. Nah itu biasanya bisa aja orang yang kena skizo itu dari atasannya nggak bijak. Jadi atasannya menurut saya di hadapan Allah besok juga bertanggung jawab. Iya, kan kalau memang dia orang Islam ya disuruh bertanggung jawab. Kalau ada yang bilang ini ada mafia karena dia kan membela itu. Enggak itu mau obrak-abrik aja kalau saya. Ini kan saya biasanya cara kerja teman-teman polisi itu kan begini, kemudian ada fakta seperti itu, sehingga kalau memang itu nggak bisa dikunci, nggak bisa dibuka dari luar, sudah insya Allah itu skizo, sudah gitu aja kalau saya. Insya Allah ini skizofrenia aja, yang dimana ada menyembunyikan emosi yang kuat sekali, emosi karena memang ada beberapa hal secara psikologis. Beliau itu tertahan, terkunci, istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga dia juga sebenarnya ada tekanan, sehingga ya begitulah ya ada tekanan, kemudian enaknya gimana ya? Aku ingin bebas ya kadang-kadang. Aku ingin bebas dari ini deh masalah-masalah begini-begini. Ingin bebas gimana ya caranya ya? Mau bebas, mau cuti nggak boleh mamanya. Mau ini nggak boleh. Dan saya pengen bebas. Kalau kamu mau bebas, dia jawab mau. Itu yang terbaca itu oleh yang terbaca. Ya sudah, yuk kita bebas. Ini kan sudah malam. Yuk kamu ambil lakban. Itu kan ada lakban tuh. Kalau lakban warna kuning itu ada hubungan ada itu Pak Ustadz? Enggak ya? Iya. Kan ada yang banyak lah pendapat itu Pak Ustadz. Ya adanya lakban kuning mau bilang apa? Makanya itu. Kan gitu. Jadi dia akan mengarahkan ke arah putus asa. Kalau momennya kenapa nggak pakai bantal? Bantal itu kan tidak mengisyaratkan putus asa. Bantal itu mengisyaratkan tidur Pak Ustadz? Iya, bantal itu hanya mengisyaratkan istirahat biasa, bukannya putus asa. Karena nggak ada tali di situ. Iya, nggak ada tali, nggak bisa gantung misalnya itu Pak Ustadz. Nggak bisa, tapi bisa aja memang dipok-pok sama Dajjal itu
Coba kamu tidur sekarang di lakban, coba ini tinggal terakhir ya. Nanti kamu akan tidur, kamu akan tidur enak kok, nyenyak, sehingga kamu bisa bermimpi, kamu bebas. Tapi kalau udah kena semuanya ini, ya bener ngikutin. Sama seperti yang kasus-kasus di TV itu, ibu yang bunuh anaknya yang masih balita, seperti itu. Dan itu banyak, itu skizo insya Allah. Itu mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita belajar bagaimana kalau ada tekanan, ada Allah. Ada Allah. Kalau memang kerja ada Allah, ada tekanan ada Allah. Ya, bagi pimpinan atau atasan yang memang selalu pressure bawahan, ya insya Allah atasan ini besok di akhirat dia akan bertanggung jawab. Semua akan bertanggung jawab. Yang meninggalnya akan bertanggung jawab, yang atasannya yang memang kalau yang meninggal besok saya terpressure karena dia Allah gitu, ya nanti dipanggil si dianya ini. Benar kamu gini, nah, mulutnya dia nggak bisa nolak. Benar, saya tidak mau. Kenapa tidak membolehkan? Karena saya tidak suka anak buah saya cuti, gitu aja bisa. Iya. Dan itu tidak bisa. Makanya mulut terkunci itu mulut yang biasanya kita itu di dunia itu mulutnya ngomongnya itu kelihatannya baik. Tapi kalau di akhirat enggak, omongan mulut itu hilang. Jadinya mulutnya asli. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini manfaat sehingga bisa menjadikan kita lebih sujud kepada Allah Ta'ala, meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, memperbaiki tauhid kita yang kurang. Bagaimana caranya kalau kita itu terpressure dengan keadaan, mohonlah kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak akan mungkin bisa pressure itu kita selesaikan, tapi ada Allah. Bagaimana cara Allah? Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu, tapi mohonlah terus-menerus kepada Allah, dekatkan pada Allah. Sebaik mungkin adalah tidak ada masalah pun kita itu tetap dekat kepada Allah Ta'ala, sujud pada Allah Ta'ala, waktu-waktu luang zikrullah, lidah kita, lisan kita tanpa diketahui oleh orang-orang dekat kita. Insya Allah nanti Allah itu akan bersama kita. Insya Allah aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.